sebelum saya serahkan ke floor, boleh kan moderator sedikit mengambil hak khusus untuk ikut berpendapat, boleh kan? Privilege moderator. Jadi ini sebenarnya kita kembali ke teori modernisasi bahkan lebih awal lagi. Ini makanya saya bilang ini weak interpretation of history. Ini Adam Smith, David Hume. Kalau sejarah kayak gini dulu namanya Edward Gibbon, The Rise and Fall of the Roman Empire. Kalau lebih junior lagi Macaulay. Jadi the weak interpretation. Saya setuju dengan Dede bahwa proposisi besarnya ini bagus buat kita menyenangkan, tetapi memang secara empiris, secara jangka panjang terbukti. Ya, mereka yang demokratis, mereka yang masyarakat terbuka, ya istilahnya institusinya inklusif, itu yang setelah sekian abad masih tetap demokratis dan masih menjadi majority dari negara yang maju. Ini kan, ya kita bisa bilang, oh bagaimana dengan Cina, jangan lupa, Cina baru 40 tahun kaya. Oke, Amerika kan sudah Inggris sudah 3 abad. Industrialisasi mulai kan dari Inggris kemudian. Jadi tesis utamanya benar, ini kan tesis kaum, kalau dalam ilmuwan sosial, ya kok teori modernisasi. Ada beberapa pengecualian seperti Cina, Singapura, tetapi secara umum dia berusaha membuktikan itu dengan caranya sendiri. Memang kalau karena dia ekonom dan harus memberi contoh sejarah yang begitu banyak, di situ kekuatannya tapi juga kelemahannya. Ya, artinya makanya banyak kaum ekonom empiris yang menulis spesifik dengan apalagi modeling, dia bilang, how come this is not economics at all? Ya kan? Tetapi itulah kita syukurin keragaman ya. Tahun ini kasihlah historian of economics gitulah. Tahun depan ya kasih lagi modeling deh. Jadi Nobel Prize-nya beragam, jangan cuma satu. Ya enggak Bang Saul? Nah, sebagai student of political science, ada beberapa kritik saya, ya tanpa mengurangi nilainya. Ya dua lah yang kita bisa bikin, purely political science. Kan di sini dia, kalau kita lihat alur sejarahnya kemajuan, kan kalau kita kaitkan ini dengan perdagangan dunia, globalisasi awal, Spanyol dan Portugal membuka Laut Atlantik yang nyambung ke Pasifik, nyambung ke Tidore, Ternate itu loh. Globalisasi awal. Dimulai oleh Portugal dan oleh Spanyol. Tapi dia tidak bisa berkembang lebih jauh. Kenapa? Karena enggak inklusif. Artinya apa sebenarnya? Raja dan Ratu Isabel yang menaklukkan Arab, menaklukkan kembali Reconquista, itu absolutis. Di mana dialah yang memerintahkan termasuk Columbus di Spanyol untuk mencari wilayah baru. Ini enggak inklusif, ini terlalu sentralistik. Oke, state-nya kuat, tetapi society-nya enggak berkembang. Dia baru berkembang mulai di Belanda. Kenapa di Belanda? Karena Spanyol dan Portugal terlalu sibuk membangun negara yang bersifat agama. Disinilah menghukum orang Yahudi dan Islam harus jadi Katolik. Pada lari semua. Sebagian orang-orang pintar Yahudi larinya ke Belanda. Ini jangan lupa waktu itu Belanda masih menjadi bagian dari Spanyol. Ini kan juga mengimbas pada sejarah kita. Di Belanda lah kemudian karena dia negara kecil, negara yang susah, bikin pertanian aja harus nambah laut, terbiasa dia dengan kerja keras, kerja independen. Mereka bikin percobaan baru, mereka bikin pasar modal. Jadi kalau di Portugal dan di Spanyol itu ekstraktif oleh kerajaan, diperintah oleh raja dan ratu, di Belanda mereka kumpul-kumpul modal, biayain Jan Pieterszoon Koen VOC untuk nyari daerah baru. Lebih agile, lebih terbuka, lebih inklusif dalam pengertian ini. Tetapi Belanda terbatas. Ini negara kecil. Setelah diadopsi oleh Inggris yang lebih besar, London menjadi pusat, London juga bikin VOC-nya sendiri. Pertama nyari ke Banda Neira juga, kalah sama Belanda kan, ditukar Pulau Rum dengan Pulau Manhattan. Tapi dia kemudian kalah di Indonesia, coba-coba India, menang di India lawan Prancis. Kira-kira. Nah,
Dari situ pindah ke Inggris. Nah, puncaknya di Inggris adalah dia bilang Glorious Revolution. Sebenarnya kan Elizabeth I, kemudian di situ mulailah Francis Drake menjadi pelaut ulung yang menghajar, membajak kapal-kapal Portugal dan kapal-kapal. Tapi itu cerita panjang lah. Intinya adalah bahwa dia bilang puncaknya ini adalah setelah perdagangan di Inggris berkembang full menjadi inklusif, puncaknya adalah terjadinya persaingan raja dan ratu, raja dan parlemen, di mana yang menang adalah parlemen pada tahun 1688. Apa yang membuat parlemen menang? Waktu itu James II di Inggris nih, ini kan ada di cerita ini, cuman saya kasih kesimpulan yang berbeda sebagai political scientist deh. James II Katolik, Inggris Protestan, yang Elizabeth I Protestan, Raja Prancis Katolik, saudaranya James II yang mau menaklukkan Inggris juga. Nah, ada raja yang kawin sama saudaranya James II, Mary namanya, rajanya namanya William of Orange, of Oranye. Diundanglah oleh kaum pemberontak parlemen ini, datang loh ke London, rebut kerajaan, toh istri kamu juga keturunan raja kita dan kamu Protestan. Raja kita James II Katolik. Dia datang tanpa perlawanan, raja lari, James II lari ke Paris, gabung sama saudaranya. Tahu nggak kenapa dia lari? Nah, ini politik. Karena kepala pengawal kerajaan membelot. Dia tidak lagi menjaga James II, tapi dia serahkan pasukan kerajaan untuk membantu kembalinya William of Orange. Siapa kepala kerajaan? Namanya John Churchill, yang kemudian mendapat gelar Duke of Marlborough, kakek buyutnya yang ketujuh dari Winston Churchill. Kenapa John Churchill bisa begitu? Kenapa para aristokrat Inggris berani melawan raja? Ada faktor agama, Protestan dan Katolik. Mereka ini orang-orang murid-murid dari Spinoza, filsuf di Belanda memperjuangkan kebebasan beragama. Mereka murid-murid dari John Locke, filsuf di Inggris yang memperjuangkan kebebasan berpikir dan berorganisasi. Pendapat saya terhadap Acemoglu, bagus banget institusi, bagus banget revolusi. Kok ada revolusi tapi tidak ada aktor revolusionernya, tidak ada pemikiran revolusionernya. Ini semua institusi ini dingin, seolah-olah sejarah itu bergerak sendiri dari satu tahap ke tahap lain. Tidak ada perjuangan, tidak ada darah, dan tidak ada pemikiran. Makanya saya nulis disertasi institusi juga, tetapi pemikiran deh. Ada Wijoyonya, ada Sumitronya, ada ide baru tentang pembangunan. Liberal Epistemic Community. Nah, tetapi ini kan perdebatan di dalam literatur. Saya tahu bahwa buku ini amat sangat berharga, walaupun tidak. Kenapa Mataram dibawa Sultan Agung kok setelah masuknya Peter Sun Kun mandek? Setelah Sriwijaya dia dipuji, Maritime Empire, terbuka berdagang dengan India, kita bangun Borobudur, kita bangun Prambanan. Setelah itu Mataram keok. Dia bilang institusi ekstraktif full, enggak ada. Kenapa tidak ada John Locke dan Spinoza di Jawa? Kan itu pertanyaan yang bagus juga, bukan saya bilang dia salah, ya kan? Ada elemen lain yang bisa menjelaskan ini juga, bahwa setelah Moro Jambi tahun 600, Moro Jambi 2 abad sebelum Borobudur, 500 tahun sebelum 1000 tahun sebelum Glorious Revolution, dia menjadi universitas yang salah satu terbesar di samping Nalanda di India. Tapi what happened? Setelah itu Sriwijaya terbuka, tapi what happened? Mana pemikirannya? Kenapa kita tidak berkembang? Itu kan juga pertanyaan bagus. Artinya ini satu, ya, itu satu pertanyaan. Yang kedua, boleh nggak 2 pendapat full? Ini satu ya. Yang kedua, faktor kalau tadi political ideas and political actors, revolusi dan kaum revolusioner serta ide-ide revolusi. Yang kedua, international politics. Ini nggak ada international politicsnya juga. Dia bahas Roman Empire, tapi dia bahas institusi. Dia nggak bisa membedakan Roman Empire sebagai republik sebelum Julius Caesar dengan Roman Empire sebagai sebuah imperium setelah Caesar, dengan Hadrian, dengan Trajan. Itu kan, tapi buat dia satu gitu loh, ekstraktif
inklusif, ya bagus. Coba perhatikan kesalahan fundamentalnya kalau dengan cara itu. Modernisasi. Eropa menghasilkan dua bentuk negara dan masyarakat. Yang satu Inggris, Belanda, Amerika sebagai contohnya, sebagai koloninya. Australia, New Zealand sebagai koloninya. Tapi ada Eropa yang sama, yang modern yang sama, yang lahir dari rahim yang sama. Yaitu Jerman dan Prancis. Prancis kan absolutis, hanya runtuh oleh revolusi Prancis yang berdarah. 100 tahun setelah Glorious Revolution yang damai. Ya, tapi menghasilkan Napoleon, absolutis baru. Satu. Yang kedua yang lebih parah lagi Jerman. Jerman sampai tahun 45 itu totalitarian. Dia terlambat maju dibanding Inggris. Inggris pertama industrialisasi. Baru Prancis, paling terakhir Jerman. Jerman pertengahan abad 19 itu masih miskin. Dia baru bangun rel kereta api tahun 1860-an. Inggris di akhir tahun 1790-an. Nah, hanya Bismarck dengan tangan besi semboyannya kan, kita membangun Jerman dengan darah dan besi. Seperti Cina sekarang cepat maju Jerman. Oke. Jepang cerita yang beda. Tetapi dari Bismarck, dari Kaiser William II yang menyebabkan Perang Dunia Pertama, 10 juta orang meninggal di Eropa, sampai Hitler yang menyebabkan 50 juta orang meninggal di Eropa, ini sampai tahun 45 ini, masih belum terlalu lama dari sejarah. Itu adalah totalitarian yang maju. Dan dia sekarang menjadi, setelah itu menjadi negara demokratis yang maju dan peaceful, karena apa? Apakah karena institusi atau kenapa? Menurut saya karena peran hegemon Amerika yang memaksakan demokrasi di Jerman dan di Jepang yang juga sama ceritanya dengan. Jadi ada faktor di luar. Nah, ada peran kalau Hitler yang menang, kalau bukan karena Churchill, ya kebetulan gue lagi tulis buku ini. Kalau bukan karena Churchill, siapa yang jamin bahwa sekarang kita masih negara terbuka? Kalau Hitler bisa menang, waktu itu Prancis sudah takluk, seluruh Eropa sudah takluk. Tinggal Inggris sendiri, pada saat itu Amerika bilang, jangan dulu, itu urusan mereka. Setelah Jepang nyerang Pearl Harbor, kan baru Amerika ikut, baru bisa dibantu Churchillnya. Tapi kalau Hitler menang waktu itu, dan dia menguasai bom atom, orang-orang Yahudi pinter nggak lari ke Amerika, tapi bangun bom atomnya di Jerman. Can you guarantee history will be like this? Idea, aktor, dan politik internasional penting. Siapa yang menang perang? Kebetulan yang menang orang baik. Kalau yang menang perang orang jahat dengan bom atom, can you guarantee we live in peace and freedom? Nah, itu pertanyaan ilmuwan politik yang membaca buku ini nggak salah, memperkaya pengetahuan. Tetapi barangkali perlu ada Nobel Prize in Political Science. Kalau itu kita kasih Fukuyama, kita kasih Farid Zakaria, kira-kira gitu hal. Setuju nggak? Kalau nggak freedom kita bikin juga, ya kan? Nobel Prize in Political Science. Kira-kira untuk sementara deh, full pengayaan.